Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Materi yang kita bahas kali ini adalah bangun ruang tabung. Nah, yang kita bahas kali ini adalah sifat-sifat tabung, jaring-jaring tabung, luas permukaan tabung, volume tabung, dan ada soal-soal serta penyelesaiannya. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, coba kalian pahami apa sih tabung itu? Nah, tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, kalian lihat. Nah, di sini ada lingkaran yang sejajar, ini sama ya. Kemudian ini adalah persegi panjangnya ya. Nah, tabung itu memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung itu adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, pipa ya. Nah, kemudian di sini tabung itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat tabung yang pertama adalah mempunyai tiga bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau sisi tegak. Alasnya itu adalah yang ini alas, ini tutup, dan ini adalah selimutnya, selimut atau sisi tegak. Nah ya, jadi kalau ini jaring-jaringnya, jadi ini alasnya ya. Nah, yang kedua, bidang alas dan tutup berupa lingkaran. Nah, ini alas dan tutupnya kan bentuknya lingkaran, ya kan? Kemudian sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Ini sisi tegaknya ya. Ini selimut tabung. Kemudian yang keempat, mempunyai dua rusuk, yaitu rusuk alas dan tutup. Ini rusuknya ya. Ini rusuk. Ini juga rusuk. Nah, alas dan tutup. Kemudian tinggi tabung itu adalah jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup. Nanti di sini kan ada titik pusat, lingkaran pasti punya titik pusat kan. Nah, jadi tingginya itu ini antara alas sampai tutup. Kemudian jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama ya, nggak mungkin beda, pasti sama karena tadi ya sejajar. Kemudian ini jaring-jaring tabung yang tadi ya. Nah, yang ini adalah sisi tutupnya. Yang ini adalah selimut tabung. Yang ini adalah sisi alas. Ya, seperti ini. Kemudian rumus-rumus tabung. Nah, yang pertama, luas alas yang di sini ini sama dengan luas tutup. Nah, luas alas dan luas tutup ini kan luas sama dengan luas lingkaran. Jadi, rumusnya ini PR kuadrat. Yang ini ya. Kemudian luas selimut yang ini kan itu 2 PRT. Ini selimut. 2 PRT ya, dengan Pi 3,14 atau 22/7. Kemudian luas permukaan tabung itu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. 2 kali luas alas kan berarti luas alas ini sama tutup. Kan ada 2 ya, 2 kali plus luas selimut. Jadi 2 PR kuadrat tambah 2 PRT atau ini 2 PR kali R plus T. Kemudian setelah luas permukaan tabung ini, kemudian volume. Kalau volume tabung itu luas alas kali tinggi. Nah, jadi PR kuadrat T. Ini ya, ini volume tabung. Selanjutnya kita membahas mengenai soal dan penyelesaian. Nah, di sini hitung
luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Nah, kalian lihat di sini. Di sini diketahui jari-jari kan. Jari-jarinya berapa? Oh, jari-jarinya 4. Terus kemudian ini 10, ini T. T-nya berarti 10 kan. Nah, kita mencari luas permukaan dulu. Rumus luas permukaan tabung gimana sih? Ini kan 2πr kali R tambah T. Kemudian ini kita masukkan. Pi-nya berapa? R-nya berapa? Nah, di sini kita pakai Pi-nya 22/7 kan, bisa pakai 3,14 bisa. Jadi seperti ini kan, Pi-nya ini 2, ini P, ini jari-jarinya kan 4, ini jari-jari, ini tingginya ya. Nah, sehingga ini kemudian kita jumlahkan, 4 tambah 10 kan 14 ini. Kemudian 14 ini kita bagi dengan 7, hasilnya kan 2. Kemudian kita kali semua, 2 ini kali 22 ini kali 4, kemudian kali 2 yang di sini, sehingga hasilnya 352 cm kuadrat. Ini luas permukaan tabung. Nah, kemudian kalau volumenya gimana? Nah, kalau volumenya jadi tinggal memasukkan saja. Rumus volume tabung gimana? Oh, pi R kuadrat T, tinggal memasukkan saja. Pi-nya berapa? Oh, Pi-nya 3,14. Terus kemudian jari-jarinya berapa? Oh, jari-jarinya 4 kan. Ini kan jari-jarinya 4. Kemudian tingginya 10. Sudah kan, tinggal memasukkan saja. Jadi 3,14 kali 4 kali 4 kali 10 ketemu 502,4 cm kubik. Nah, kemudian ini panjang dari unsur tabung yang ditanyakan ini. Ini tingginya berapa sih? Nah, di sini yang diketahui volume dan diameternya kan. Jadi kalau diameternya 20, nanti jari-jarinya berarti diameter dibagi 2. Jadi 20 dibagi 2 berapa sih? Oh, 10 cm. Kita mencari tingginya. Nah, di sini ketahui volumenya berapa? Pi R kuadrat T. Tinggal memasukkan saja, volumenya 600 kan, 600 pi dimasukkan. Kemudian Pi kali 10 kali 10 kali T. Kenapa Pi ini tidak diisi 22/7? Karena di dalam volume di sini kan sudah ada Pi-nya semua. Jadi ini nggak perlu ditulis besarnya Pi ya. Nah, setelah itu ini kita kali semua. 10 kali 10 berapa sih? Oh, 100. Jadi 600 Pi sama dengan 100 Pi kali T. Nah, kemudian yang 100 Pi di sini ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi 600 Pi dibagi 100 Pi seperti ini. Sama dengan T. Nah, jadi nanti ketemu tingginya. Tingginya itu 6. Tinggi tabung 6 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian soal berikutnya, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan dengan luas permukaan 450 pi cm kuadrat dan tingginya 15 cm. Nah, kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, tadi luas permukaannya 450 pi kan. Kemudian di sini rumusnya 2πr kali R tambah 15. Yang diketahui T-nya 15 kan. Nah, jadi T-nya ini dimasukkan 15 seperti ini ya. Kemudian nah, di sini 2pi di sini, 2pi sini pindah ruas ke kiri, jadi bagi seperti ini ya. 450 pi per 2pi sama dengan R kali R plus 15. Nah, ini pindah ruas ya, R kali R, terus kemudian R kali dikali silang ya. Sehingga menghasilkan ini 450 pi dibagi 2pi jadi 225. Pi-nya hilang ya ini. Jadi 225 sama dengan R kuadrat plus 15R. Dari mana? Oh, dari sini tadi. R kali R kan R kuadrat. R kali 15, 15R. Kemudian nanti ini pindah ruas ke sini ya. Ini kan pindah ruas jadi min R kuadrat min 15R plus 225 sama dengan 0. Nah, ini kita kali negatif 1 semua, sehingga akan menghasilkan R kuadrat plus 15R negatif 225 sama dengan 0. Nah, nanti untuk mencari nilai R kita menggunakan rumus ABC ya. Kita menentukan dulu
A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, di sini kan A-nya 1 ya kan? B-nya 15. Ini C-nya negatif 225. Kita pakai rumus ABC seperti ini. Negatif B lebih kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B-nya 15 kan? Nah, di sini jadi negatif 15 lebih kurang akar 15 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 225 per 2 kali 1. A-nya 1 ya. Nah, sehingga didapatkan ini 4 kali 1 kali negatif 225 kan 900. Ini kita jumlahkan 225 tambah 900 sehingga menghasilkan 1125. Jadi ini R12 nya negatif 15 lebih kurang akar 1125 per 2. Kemudian kita mencari jari-jari pertama dulu. Nah, jari-jari yang pertama kita pakai yang positif dulu. Nah, ini kita pakai yang positif dulu. Nah, oh ya, sebelumnya ini akar 1125 ini kita akarkan jadi mendapatkan 33,54. Nah, kemudian kita mencari jari-jari yang pertama. Nah, jadi negatif 15 ditambah 33,54 per 2 ketemu 18,54 per 2. Jadi jari-jari yang pertama 9,24. Kemudian coba kita cari jari-jari yang kedua. Yang ini negatif, jadi negatif 15 dikurangi 33,54 per 2 ketemunya negatif 24,27. Nah, jari-jari kan nggak mungkin negatif. Jadi nanti yang hasilnya yang didapatkan jari-jarinya itu yang pertama yaitu 9,27. Jadi jari-jarinya dari soal yang tadi itu 9,27 cm. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.